Mas Ibas membeli lebih mahal kemudian menjual dengan harga yang di bawah itu untuk supaya masyarakat itu bisa terjangkau. Huru hara menuju pemilu 2024 itu sudah semakin dekat gitu ya, dan melakukan sesuatu sejak awal untuk memikat simpati publik, saya kira sih sesuatu yang wajar untuk kemudian mulai dilakukan partai politik. Bahkan mereka mengambil keuntungan dengan mengeruk sekian ton minyak goreng kemudian didistribusikan untuk rakyat. Iming-imingnya sudah pasti pencitraan, semuanya pencitraan, termasuk partai-partai yang selama ini mengkritisi pemerintah. Sama saja. Kenapa sih harga minyak goreng mahal? Kenapa langka? Dan apakah solusi yang diambil pemerintah ini menyelesaikan masalah? Itu saya ingin menjelaskan. Kenapa harga minyak goreng langka? Karena memang harga CPO sekarang itu tertinggi di dunia, tertinggi sejak sepanjang sejarah. Itu sekitar $1.200 per ton. Biasanya normalnya $800, $700, $800 per ton. Dan ditambah dengan kurs dolar paling tinggi yang ini 14.500, sehingga harganya sangat mahal. Jadi saat ini dengan kenaikan harga CPO yang terus menanjak, harga modal untuk memproduksi minyak goreng sudah di atas Rp17.000. Kalau ditambahkan dengan biaya pengepakan dan juga biaya distribusi, maka harga yang sampai di tangan konsumen itu paling tidak Rp23.000 per liter. Jadi dengan penetapan harga eceran tertinggi saat ini sebesar Rp14.000 per liter, para produsen ini sudah pasti jual. Sembako dan migor langka, Ibas minta pemerintah beri solusi. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Republik Indonesia Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberi solusi atas mahal dan langkanya sejumlah bahan sembako. Hal itu disampaikan Ibas saat peresmian revitalisasi pasar-pasar Nglorok jadi tipe D yang bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Senin. Dalam kesempatan itu, Ibas mengecek kondisi dan berdialog secara langsung serta menyerap aspirasi para pedagang dan warga. Para pedagang dan warga mengeluh atas kenaikan dan langkanya sejumlah sembako. Hal inilah kenaikan dan kelangkaan sembako yang menjadi perhatian saya sebagai wakil rakyat secara terus-menerus. Saya senang bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu sekalian, mendengarkan langsung apa yang dikeluhkan dan diharapkan oleh masyarakat. Misalnya cabai mahal, kedelai langka, serta minyak goreng langka dan tinggi harganya. Jadi keseluruhan harga sembako mahal ya, keluhan dan aspirasi ini akan kita salurkan kembali nantinya, serta dicarikan solusinya, terang Ibas. Ibas berharap jika ada barang yang langka jangan sampai ada yang menimbun sehingga semua barang dijual sesuai harga eceran tertinggi. Pedagang boleh untung tapi pembeli juga tidak harus membeli terlalu mahal. Selanjutnya kita juga berharap semoga pemerintah pusat dan daerah bisa cepat memberikan solusi serta aksi nyatanya. Dari sisi konsumen harganya masih terjangkau, tapi dari sisi pedagang juga jangan sampai ada kerugian. Jadi sama-sama sedang dia tambahnya. Ibas juga menaruh harapan besar pada pasar tradisional dulu. Mohon maaf, bisa dibilang pasar ini kondisinya kumuh becek di mana-mana, tapi sekarang menjadi lebih modern, lebih bersih, semuanya jadi lebih tertata, ucap Ibas. Para pedagang di sini juga bisa saling bekerja sama, saling bertukar kalau stok dagangannya sedang kosong, tidak perlu saling bersaing ya. Kita rawat pasar ini bersama-sama, imbuhnya. Tidak lupa di akhir sambutannya Ibas juga terus mengingatkan kepada seluruh warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita tingkatkan terus protokol kesehatan di pasar kita. Kasihan Bapak Ibu kalau nanti sakit jadi tidak bisa berdagang. Kalau sudah ada yang merasa sakit tidak perlu dipaksakan datang ke pasar. Istirahat yang cukup, makan dan minum bergizi. Insya Allah nanti pulih kembali, ujar Ibas. Mbak Sumira, salah satu pedagang pasar, mengungkapkan rasa bahagianya atas kedatangan dan program kawalan Ibas. Mas Ibas, alhamdulillah, sampun Karsarawu sudah mau datang ke pasar kami. Terima kasih atas bantuannya, semoga Mas Ibas bisa terus membantu kami, terutama harga kedelai gara-gara makin mahal, keuntungan untuk kami penjualnya jadi semakin tipis. Sehat-sehat terus Mas, perjuangkan kami ya, katanya. Selanjutnya Nanik, salah satu pembeli di pasar tersebut, juga menyampaikan keluh kesahnya kepada Ibas.
Jujur ya Mas, saya ini sampai bingung loh kalau harga naik semua begini. Saya mau belanja apa, mau masak apa buat keluarga saja sampai pusing mikirnya. Semoga Mas Ibas bisa membantu kami semua supaya jadi lebih terkontrol, tidak makin naik harganya, bantu kami ya Mas, katanya. 16 ton trending. Angka 16 ton adalah jumlah minyak goreng yang dibagikan Edi Baskoro Yudhoyono saat melakukan operasi pasar di Ngawi, Jawa Timur Selasa. Judul-judul berita yang beredar di media massa terasa biasa, misalnya Ibas gelar operasi pasar murah di Ngawi, salurkan 16 ton minyak goreng. Ibas Yudhoyono temukan harga minyak 90.000 per liter saat bagikan 16 ton minyak goreng Detik.com. Berita-berita tersebut sebagian besar muncul Kamis 10 Maret 2022, Jumat 11 Maret 2022. Hari ini angka 16 ton minyak goreng dibagikan Ibas dipertanyakan netizen. Dari mana Ibas memperoleh 16 ton minyak goreng, bukankah sedang langka? Berikut cuitan sejumlah netizen tentang trending 16 ton minyak goreng. Denny Siregar 7. Kalau melihat partai-partai sedang bagi-bagi minyak goreng murah, bahkan Demokrat bagi-bagi minyak goreng sampai 16 ton. Gua jadi bertakon-takon, sebenarnya yang menimbun itu siapa ya? Aki-aki. Maaf sobat, serius bertanya, minyak goreng kan sedang langka di pasaran. Herannya ada yang bisa bagi-bagi bahkan sampai 16 ton, kira-kira dapat dari mana ya, atau punya perusahaan sendiri? Yira Dianto, saking langkanya Ibas menemukan minyak goreng 90.000 seliter. Lain hari Ibas mengeluarkan 16 ton minyak goreng simpanannya dan dibagikan. Pertanyaannya, siapa dong yang nimbun? Kusnul Ciha, dia minta jangan borong, 1 orang 2 liter cukup, tapi Edi Baskoro sendiri punya 16 ton minyak goreng, pencitraan di atas penderitaan rakyat tapi tanpa malu teriak koalisi dengan rakyat, dasar walu. Greng Halu, pertanyaannya 16 ton dari mana sementara masyarakat kesulitan mendapatkan 1 liter minyak? Negativisme, 16 ton tuh udah masuk kartel, bukan menimbun lagi. Gile, 16 ton namanya menimbun. Mestinya diproses hukum, ini partai sekarang lagaknya seperti Dermawan Muak amat. Akumultus, star nyata ini bisa punya sampai 16 ton. Seperti diketahui, anggota DPR Republik Indonesia fraksi Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono melakukan operasi pasar murah dengan menyalurkan 16.000 liter minyak goreng di Ngawi, Jawa Timur Selasa. Ia ikut berkeringat bersama petugas lain menuangkan minyak per liter secara langsung untuk para warga yang sedang mengantri. Meniko biar kulosing, tuangkan langsung minyak gorengnya ya, sabar-sabar ya Bu, ikut antri, kata Ibas melalui keterangannya Rabu. Sambil melayani warga, dia mendengarkan keluh kesah mereka terkait minyak goreng yang langka, khususnya untuk minyak goreng yang harganya sesuai HET. Harga eceran tertinggi 16.000 per liter.